saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Yes. Yeah. I will be with you and I don't let you walk alone. Kalau Bapak I sendiri will alone walk nggak? with you together. Bapak sendiri alone nggak? Atau ada ya temennya? Kita cariin temennya. Soal pilkada. Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memasang mundur atau tidak, walau alam bisa cuma Allah yang Tapi tahu. ya, Ya kan? sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran Mbah siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Okay? Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar Yusuf Hamka atau Bapak Alun mengatakan bahwa dirinya mundur dari kepengurusan Partai Golkar hingga pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024. Ia mengungkapkan bahwa pengunduran dirinya tersebut belum diinformasikan kepada pihak partai. Walaupun demikian, pada hari Senin, ia mengaku akan memasukkan surat pengunduran diri secara resmi ke DPP Partai Golkar. Pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahari. Nah, di air-air Bapak Alun di dalam mendengar nama-nama itu. Iya Pak. Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik, gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP. Saya nggak ngerti. Saya ini kan cuman kader yang memang udah lama. Saya bukan kader indekosam. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka, Pramuka itu dibawa ke Warnas. Warnas itu undergo Golkar dari tahun 69. Bapak Alun mengatakan bahwa pengunduran dirinya tersebut karena menurutnya politik terlalu keras dan kasar, tidak pantas dengan karakter dirinya. Ia melihat dengan Erlangga mundur ini salah satu momentum, karena Erlangga mundur pasti ada satu alasan besar yang semua tidak tahu. Akan tetapi bagi dirinya ia tahu dan sudah cukup mengerti. Ia tidak ingin main kasar dan tidak ingin main keras. Walaupun demikian, ia menampik bahwa momentum mundur yang diambilnya disebabkan pengunduran diri Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya, ia mengaku akan fokus kembali pada pekerjaan sosial dengan membangun masjid sesuai dengan saran istri, anak, dan menantu. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di samping. Atau itu Jadi aja. pengunduran diri Pak Yusuf Hamka ini mengikuti Jejaknya Pak Erlangga ya Pak Enggak ya? juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas gitu Pak? Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Bapak Alun sudah ada komunikasi dengan Pak Erlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan, saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi? Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada sebuah kasus yang membebani dirinya, yang notabene akan menjadi masalah partai kalau tidak dilepaskan dalam waktu cepat. Dan ini jadi menarik nih, nyambung dengan berita yang tadi dikeluarkan oleh Kompas terkait dengan pernah adanya pemeriksaan terhadap Mas Erlangga terkait dengan minyak sawit 2023 yang angkat minyak goreng. Dan kita apakah bisa mengarah ke sana? Waktu yang akan menjawab. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal
bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Periode tahun lalu 2023 bulan Juli saya sudah minta Erlangga mengundurkan diri. Munaslup saat itu karena Erlangga tidak melaksanakan prinsip-prinsip itu. Nah, kenapa? Ya karena keputusan Munas Erlangga calon presiden. Tetapi ujug-ujug berubah. Bukan saya menolak Gibran, tapi harus melalui proses Munas. Karena diputuskan oleh Munas, bukan oleh Rapim. Inilah awal daripada Erlangga tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan paradigma baru Golkar. Kalau paradigma baru Golkar itu dilanggar, akan berdampak kemana-mana. Dia menjadi tidak partai. Bang Ridwan, tapi kalau untuk tahun ini kan pemilu Golkar moncer, pileg nambah kursinya dari tahun 2019. Tapi Itu kenapa bukan sampai hasilnya mundur? Erlangga. Desakannya apa, Bang Ridwan? Itu bukan hasilnya Erlangga, efek elektoral daripada Prabowo Gibran, bukan kerja partai Golkar. Maksud Anda tanpa ada kerja partai, tanpa ada mesin partai untuk memenangkan pileg di 2024 ini? Mesin partai jalan, anggota DPR jalan, tetapi yang utama itu adalah elektoral dari suara Prabowo Gibran. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Sebelumnya, kabar Erlangga mengundurkan diri kursi Ketua Umum Partai Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar telah meminta Erlangga untuk mundur. Dewan Pakar lain juga mengusulkan partainya segera menggelar munaslup untuk menggeser Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, posisi Erlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Erlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Erlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya berlaga pada Pilpres 2024. Belum lagi, belakangan Erlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung. Dan kalau kita coba lihat dari pernyataan Mas Erlangga sendiri kan ada 2 poin yang menjelaskan secara umum kenapa kemudian Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Yang pertama untuk keutuhan partai, yang kedua untuk stabilitas pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Artinya kan ada beberapa potensi masalah di situ yang mungkin menjadi penyebab utama. Yang pertama, kalau terkait dengan keutuhan partai, artinya memang selama ini ada masalah yang kemudian terpendam. Dan mungkin tadi Bung Ridwan sudah bisa menjelaskan, walaupun mungkin faksinya pendukung Mas Erlangga akan membantah. Yang kedua, terkait dengan bahwa keberadaan Erlangga berarti kan dianggap akan menjadi penghambat buat bersatunya koalisi di Kim atau kemudian dalam berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah 2 hal itu cukup? Menurut saya tetap jadi pertanyaan. Andai kata pun ada masalah, katakanlah kita tinggal sekitar 5 bulan lagi menuju Munas yang dikatakan akan dilakukan di bulan Desember. Kalau betul terjadi sebuah problem kepemimpinan di internal dan kemudian tidak adanya restu kekuasaan pemerintahan dan koalisi Prabowo Gibran terhadap Erlangga, kan notabene kita udah bisa nerka nih, Erlangga pasti kalah kok andai kata maju kembali pun dalam Munas. Kenapa tidak tunggu itu saja, Kak?